Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda sekalian. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Bunda-bunda semua, hari ini kegiatan Bu Ita itu mau rapi-rapiin kebun bunga yang ada di samping rumah Bu Ita. Itu adalah jendela dapur tempat Bu Ita biasa masak. Jadi itulah di luar dapur itu, di jendela itu tempat Bu Ita berdiri. Dulunya pada waktu tahun 2020 itu pas Covid itu, karena pembelajaran daring, jadi Bu Ita belajar atau mengajar itu, proses belajar mengajar itu Bun hanya di rumah secara daring. Jadi Bu Ita bisa berkebun lah. Ini sebagian kebun atau bunga Bu Ita yang udah nggak terawat, karena mulai akhir 2021 itu kita sudah mulai belajar normal kembali, walaupun terbatas gitu ya Bun ya. Mungkin satu kelas itu dibagi 2 Bun. Kalau biasa murid kita itu 40 jadi 20. Jadi selama pembelajaran daring Bu Ita itu ngikuti, mungkin sama juga di kota Bunda seperti itu ya. Semua orang pada sibuk bertanam bunga, Bu Ita juga. Tuh, jadi itu sisa-sisanya Bun. Itu sih nggak terawat itu Bun. Jadi mulai 2021 akhir itu kondisinya Bu Ita biarkan seperti itu. Tadinya di situ ada seperti meja Bun. Jadi Bu Ita letakkan pot-pot itu di atas meja. Karena sudah sering kena air, kena panas, terus lapuk Bun. Jadi mejanya lapuk, kakinya patah. Makanya Bu Ita bersih-bersih, Bu Ita buang mejanya. Jadi tinggal potnya. Ada juga yang bunganya udah mati, ada yang masih hidup, bahkan ada yang udah beranak pinak itu loh Bun. Tuh. Padahal dulu itu dibawa dari sekolah hanya 2 tangkai yang panjangnya hanya sejengkal-sejengkal. Tapi sekarang udah panjang Bun, udah banyak dia. Terus ada bunga yang lagi ngetren pada masanya itu Bun, udah panjang itu Bun. Ibu Ita coba menanamkan lagi ke pot yang satu yang di atas kursi di ujung itu. Mana tahu kan Bun, bisa juga dia berkembang panjang. Ntar rencana mau Bu Ita bawa ke sekolah. Di sekolah sih banyak juga sih bunga. Bu Ita sering itu ganti-ganti, bawa dari sekolah ke rumah, bawa dari rumah ke sekolah itu Bun. Jadi tempat pembuangan Bu Ita itu di sana Bun, itu ada tanah yang belum dipakai sama pemiliknya, tempat kami membuang, tapi bukan sampah ya Bun, hanya seperti kayu, batu. Kalau sampah harian enggak Bun, diangkut sama abang-abang pengangkut sampah yang setiap pagi diambil. Ya Bu Ita udah selesai Bun. Sekarang Bu Ita menuju samping rumah. Ini kebetulan anak Bu Ita yang pegang HP. Jadi dia ngikutin tuh Bun, dia ngambilin gitu. Ya ini penampakannya Bun, di samping itu, di samping rumah Bu Ita ada kebun, ada jemuran gitu. Kalau udah sore Bu Ita ngangkat jemuran. Setelah itu Bu Ita siram. Karena kan Bu Ita sekolah Bun, jadi sering di samping itu kadang ayam tetangga ya Bun. Maklum ya Bun, namanya kita tinggal di Perumnas atau rumah RS8 kok tempat Bu Ita nih Bun. Jadi kalau ada ayam mengganggu biarkan aja, nggak masalah itu Bun. Kalaupun dia patok-patok daunnya nggak akan habis Bun. Kalaupun dia kais-kais itu tanah yang ada pada pot, nggak masalah Bun. Namanya kita hidup bertetangga, nggak jadi permasalahan dan bukan sesuatu yang harus diributkan ya Bun ya. Gimana dengan bunda-bunda yang mungkin tinggalnya sama seperti Bu Ita, yang tetangga kita dekat-dekatan, yang dempet-dempet gitu Bun ya, yang mungkin juga punya ayam? Apakah kita sama? Kalau tempat Bu Ita kayak gitu Bun. Bagi kami ayam yang mengganggu tanaman tuh kami tidak menjadikan suatu permasalahan Bun.
itu hal biasa itu bun. Sekarang Bu Ita lanjut ke dapur bun. Hari ini Bu Ita rencananya mau masak asam pedas ikan patin. Itu Bu Ita kembalikan piring-piring ke rak piring. Piring itu dicuci tadi pagi udah kering. Sekarang Bu Ita siap-siap untuk menyiapkan bahan-bahan untuk masak asam pedas. Kalau Bu Ita bumbunya sederhana kok bun. Cabai merah, bawang merah, bawang putih dengan jahe. Kemudian nanti Bu Ita kasih namanya ada kayak asam potong, atau kalau kami namanya di Pekanbaru bun seperti asam kandis namanya bun. Dia seperti asam potong kok bun, cuman agak tebal gitu bun. Lalu nanti Bu Ita kasih daun-daun, daun jeruk, daun salam, serai, dan daun kunyit. Itu Bu Ita blender dulu. Cabai dengan bawang dan bumbu-bumbu yang lain, bawang putih dan jahe ya bun. Pakai air aja karena ini kan mau di asam pedas bun, jadi tidak digoreng gitu loh bun. Kalau Bu Ita masaknya kayak gitu bun, habis di blender halus semua bumbu dan cabai, masukkan ke dalam periuk atau wajannya. Kemudian setelah itu Bu Ita masukkan ke dalam periuk itu, kasih air, lalu biarkan mendidih bun. Setelah mendidih Bu Ita masukin ikannya. Nah nanti setelah mendidih itu, sambil menunggu ikannya matang, Bu Ita masukin satu persatu daun-daunnya, garamnya. Kalau mau rasa agak pedas-pedas itu manis-manis maksudnya, kalau mau rasa manis bun Bu Ita kasih gulanya agak banyak. Tapi hari ini Bu Ita nggak pakai gula bun, hanya dikasih garam aja. Mau masak yang biasa lah bun, tapi yang sederhana tapi nikmat. Cuma nanti kalau Bu Ita senangnya itu dikasih gula, cuman nggak Bu Ita kasih gula ke dalam itu bun. Nanti kalau udah matang, terus kalau Bu Ita mau makan, Bu Ita pisahin sepotong, terus dikasih kuahnya gitu bun. Lalu Bu Ita masukin gula, terus Bu Ita aduk-aduk, Bu Ita makan. Sedap bun, enak loh bun rasanya. Kalau Bu Ita masaknya itu ya sekali-sekali juga bun, nggak sering-sering, sekali-sekali gitu bun ya. Kalau terasa mungkin kolesterol mulai naik, makanya Bu Ita masaknya kayak gitu bun. Katanya sih kalau lemak pada ikan bagus buat orang kolesterol, tapi kalau santan, lemak-lemak pada kayak sapi apalagi kambing berbahaya bun. Bagi Bu Ita sih, bagi teman-teman mungkin nggak apa-apa ya, mungkin bagi yang belum merasakan kolesterol itu nggak masalah. Tapi kalau bagi Bu Ita udah merupakan suatu harus waspada, harus hati-hati lagi. Yaitu daun-daunnya Bu Ita bersihkan, lalu Bu Ita masukkan. Kalau Bu Ita masaknya sekalian masuk bun, pokoknya kalau udah mendidih air pertama tadi itu udah masuk semua itu bun, masuk ikannya, masuk daun-daunnya, masuk asam, terus tomat. Kalau Bu Ita masak asam pedas, tomatnya diparut. Kalau bunda gimana? Kalau bunda sudah pernah membuat asam pedas, apakah tomatnya juga diparut atau dipotong atau di blender? Kalau Bu Ita diparut bun. Tuh bun ikannya, tadi ikannya itu baru Bu Ita keluarkan dari freezer bun, jadi masih beku. Udah Bu Ita masukin aja gitu. Tuh Bu Ita marut tomat bun. Kalau Bu Ita seperti itu, tomatnya diparut. Kalau bunda-bunda yang lain gimana kalau masak asam pedas? Bun batuk nih, atau kenapa batuk?
Oh, luar biasa. Padahal nih barusan gerimis. Kayaknya mungkin debu naik. Minum dulu dikit. Itu bun udah mendidih itu bun, makanya Bu Ita aduk sambil mencuci piring. Itu piring bekas tadi ya bun ya, ada bekas ikan, bekas tomat, terus bekas blender bun, jadi harus dicuci dulu ya bun ya. Nah, ini ntar malam kalau kering kita kembalikan ke rak piring, kalau enggak besok pagi bun. Batuk bun ya. Bu Ita cuci piring sambil mengaduk, sambil memasak ikan asam pedas. Karena udah mendidih dari tadi, apinya Bu Ita kecilkan. Oh ya bun, sore ini Pekanbaru hujan bun. Nanti Bu Ita lihatkan penampakan hujan dari samping rumah. Memang sih tadi siang terasa panas, rupanya memang mau turun hujan. Setelah selesai cuci piring, Bu Ita cuci wastafel cuci piring. Tempat cuci piring tuh wastafelnya Bu Ita cuci biar enggak kotor kali ya bun ya. Ini penampakannya masih dalam kuali bun ya. Tuh. Nah, ini penampakan hujannya. Demikian ya bun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.